Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau belajar dari satu kasus di mana ada 2,5 suku Israel, Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye yang tidak mau menyeberang sungai Yordan untuk memperoleh warisan, tanah warisannya ya, tanah perjanjian. Karena mereka ingin diseberang. Kalau kita lihat itu tanah warisan Israel itu ada di sebelah baratnya sungai Yordan. Jadi sebelah timurnya inilah mereka ini ya. Dia di tanah di sini dikatakan tanah Yaeser atau tanah Gilead. Ya intinya mereka melihat tanah ini, tanah yang sebelah timur yang sudah direbut oleh orang Israel itu, dia lihat tanahnya bagus. Ya tempat cocok untuk peternakan, sementara suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye itu banyak ternaknya. Jadi mereka bilang daripada repot-repot nanti nyebrang sungai Yordan ya, mau merebut tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Mereka memilih, udah kami mau di sini aja ya. Nah, ketika mereka tanya sama Musa, ya tentu Musa ya menegur ya, kamu membuat orang Israel jadi enggan menyeberang untuk berperang merebut tanah warisan ya. Kamu mau enak, istilahnya mau enaknya aja di sini ya. Tapi akhirnya suku Ruben, Gad, setengah suku Manasye bilang ya kami akan berperang, tapi tetap kami akan mau tinggal di sini lagi ya, hanya orang-orang yang sanggup berperang aja yang bantu Israel ya. Setelah Israel memperoleh sukunya, memperoleh warisannya, baru kami akan balik lagi ya. Nah, saudaraku, ini suatu kegagalan lah ya. 2,5 suku Israel itu tidak mau merebut tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Ini sama dengan 12 pengintai yang membuat orang Israel jadi enggan ya di Kadesh Barnea itu, ya, generasi pertama itu ya, yang menyebabkan akhirnya seluruh bangsa itu generasi pertamanya musnah, mati di padang gurun. Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan ini Bapak Saudara ya? Mari kita melihat dulu warisan, kita ulang dulu. Warisan orang Kristen itu apa ya? Bukan sorga saudaraku ya. Warisan orang Kristen itu bumi kepenuhan Kristus ya. Saudara lihat mari, roh yang diberikan oleh gereja kepada gereja di hari Pentakosta itu masih baru panjar, DP, down payment. Kalau Efesus 1:14 bilang itu masih arabon, istilah Yunani itu masih sebagian saja ya. Uang muka ya, nanti diberikan yang sepenuhnya. Kapan diberikan sepenuhnya? Nanti ketika Kristus datang yang kedua kali, biasa orang Kristen bilang begitu. Disitulah orang Kristen yang menang ya memperoleh warisannya, yaitu kepenuhan Kristus dan tubuh kemuliaan tentunya ya, dipermuliakan. Itu Roma 8:19-21 menjelaskan itu. Dengan kepenuhan Kristus begitu, Yesus bilang kau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kuperbuat. Kita melayani, menaklukkan segala sesuatu di bumi ya. Kerajaan gelap itu harus ditaklukkan, semua tawanan, semua manusia harus diserahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Ini warisan kita. Bumi inilah warisan kita ya. Kerajaan sorga itu sudah ada dalam batin kita ya. The kingdom of God is within you. Surat Kolose mengatakan demikian. Nah, jadi orang Kristen nggak boleh enggan untuk berperang ya, meraih warisan kita. Nah, ada beberapa hal yang saya melihat dalam dunia kekristenan, ajaran-ajaran yang menyebabkan orang Kristen tidak mau enggan berperang untuk meraih warisannya ya. Nah, misalnya ajaran pertama ya, saya nyebutnya percaya, ada orang umumnya ya, ada beberapa ya yang mengatakan pokoknya percaya Yesus diberkati ya, dalam arti bisnis lancar, keluarga lancar ya, bebas penyakit apa semuanya lah ya. Pendeknya diberkati lah, inti dalam pengertian begitu, sukses lah ya. Ini ajaran seperti ini membuat orang Kristen tidak mau berperang, karena berperang itu di mana-mana mah nggak enak. Mau perang jasmani, mau perang rohani, nggak enak. Tetap ada luka, ada babak belur, ada apa semuanya ya. Nah, itu ajaran yang menyenangkan telinga memang. Percaya Yesus diberkati dalam arti nggak ada masalah apa semua gitu. Enggak begitu. Paulus bilang di dalam kisah para rasul, untuk masuk kerajaan surga kita harus mengalami banyak aniaya, banyak sengsara. Paulus bilang begitu ya. Surat Filipi juga, kepadamu bukan hanya dikaruniai untuk percaya aja, tapi untuk menderita juga bagi Tuhan.
Ya memang bisa jadi kita menderita karena perbuatan kita ya. Ya itu salah satu proses pendeknya ya. Intinya percaya Yesus itu kita nggak ada janji-janji jalan lurus lah. Jalan lancar itu apa nggak ada. Kita harus dibentuk, diproses, dihajar supaya serupa segambar dengan Dia, supaya bisa menaklukkan bumi ini. Ini warisan kita nih, ya. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26 28 tuh. Baiklah kita menjadi, Bapak di surga bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka bisa menaklukkan ini nih, bumi ini nih, menguasainya. Ya, istilah Ibrani kabat, menaklukkan itu menginjak, karena ada musuh yang harus kita lawan di bumi ini. Setan, roh-roh jahat, semuanya itu musuh kita, kerajaan ini, supaya kita bisa merampas tawanannya. Yang mengalahkan musuh bukan sembarang musuh aja, tapi merampas. Ini manusia ini kan sekarang sudah jatuh dalam dosa, menjadi tawanan setan. Makanya nggak bisa percaya Yesus lagi. Jangan lagi tanya-tanya, tergantung respon kamu, tergantung keinginan kamu. Nggak bisa, manusia udah dicengkeram sama kuasa setan, dibutakan matanya, mana bisa lagi. Nah, kita lah yang harus, yang sudah mendapat kasih karunia lebih dulu ya, untuk mendapatkan pencerahan atau Roh Kudus itu. Nah, itu kita yang harus berperang, merebut ya warisan kita. Semua manusia serahkan pada Tuhan Yesus, dan bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Bergerak bumi ini menjadi bumi yang baru, langit yang baru juga. Itu yang harus kita perjuangkan ya, bukan percaya Yesus nanti terus diberkati dalam hati lancar-lancar semuanya. Nah, ini yang membuat ajaran ini nomor satu, yang membuat enggan orang Kristen untuk berjuang meraih warisannya. Yang kedua, percaya Yesus masuk surga. Ini ada juga ajarannya nih, surga nun jauh di sana gitu, meninggalkan bumi ya. Malah ada ajaran keterangkatan, kita diangkut meninggalkan bumi ini, nggak tahu nyanyi di mana, jalannya dengan konon dari emas apa semuanya. Rumah bapak tuh katanya apartemennya indah apa macam-macam. Ini ajaran-ajaran konyol yang membuat orang Kristen nggak tahu bahwa bumi ini yang harus diselesaikan. Itu rencana bapak dari awal, fokusnya bumi kok, nggak pernah surga. Itu surga tuh itu fokusnya para pengkhotbah yang biasa ngomong-ngomong percaya sama surga, itu dia. Tapi kalau Alkitab bilang kita bumi ini, maksud bumi itu diberikan pada manusia. Matius juga dikatakan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi ya. Jadi ini ajaran-ajaran yang percaya Yesus masuk surga nun jauh di sana, yang nyanyi kerjanya, ini membuat orang Kristen enggan meraih bahkan bukan hanya enggak, jadi nggak tahu warisan kita apa sih sebenarnya. Banyak orang Kristen bilang pokoknya surga, bukan, warisan kita bukan surga. Bumi ini yang harus kita taklukkan, kita kuasai, tapi kita harus mengalami warisan yang kepenuhan Kristus itu. Kita harus mendapatkan roh yang sepenuhnya itu, baru bisa melakukannya. Kalau dengan roh yang sekarang nggak bisa ya. Kita harus menantikan, sabar ya, menantikan kedatangan Tuhan. Tapi ingat ya, pada waktu kedatangan Tuhan itu ada, nggak semua orang Kristen itu siap untuk menerima warisannya, kepenuhan Kristus maksudnya, atau diajak memerintah bersama dengan Kristus itu. Perhatikan saudaraku, perumpamaan gadis bijaksana bodoh. Ada yang diterima, ada yang enggak. Perumpamaan hamba baik sama jahat, ada yang terima, ada yang tidak. Ada juga hamba 1 talenta, 2 talenta, ada 5 talenta. Ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, jadi disinilah waktunya kita mohon kasih karunia Tuhan supaya kita dibentuk, diproses, dan disiapkan. Ya. Dan memang ya orang-orang yang ditentukan oleh Bapa di sorga ya untuk menjadi buah sulung, itulah lebih dulu nanti ditampilkan ya. Semoga kita ini termasuk yang bagian buah sulung. Lukas 12 ayat 32 itu mengatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, sebab Bapamu sudah berkenan memberikan kamu kerajaan. Semoga kita termasuk yang kawanan kecil ini, yang ditentukan oleh Bapa di sorga untuk menerima kerajaan sorga yang akan ditegakkan di bumi. Bukan kerajaan sorga nun jauh di sana itu loh, bukan ya. Tapi kerajaan sorga yang akan ditegakkan di bumi ya. Nah, semoga kita termasuk yang menjadi kawanan kecil dalam kekristenan ya, untuk ditampilkan nanti ya pada kedatangan Tuhan. Karena dalam kekristenan banyak yang dipanggil ya, tapi sedikit yang dipilih ya. Haleluya. Amin.